Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Enggar dalam pembelajaran IPA. Sebelum mempelajari pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita mulai belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dengan KD 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan. Di sini Ibu ngasih contohnya adalah pohon kelapa, di mana dari daunnya ini sudah ada klasifikasinya, yaitu tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Untuk pernafasan, karena di permukaan daun terdapat stomata. Buah, tempat penyimpanan cadangan makanan, hasil dari proses pembuahan fertilisasi. Batang, sebagai bahan bangunan, penopang tumbuhan agar tetap tegak, pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Bunga, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, dimanfaatkan sebagai penghasil gula merah. Akar, menyerap air dan zat hara atau mineral dari dalam tanah, menunjang berdirinya tumbuhan. Biji, merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini adalah buah dari kelapa. Termasuk biji, kalau dia semakin tua, seandainya dia akan tertanam di tanah, dia akan menjadi tumbuhan kelapa baru atau pohon kelapa baru. Akar. Nah, di sini ada batang akar, ada cabang akar, ada rambut akar yang halus ini, warnanya putih ya, cuman kelihatan samar-samar. Ada ujung akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi bumi. Jenis-jenis akar. Di sini ada ilustrasi gambar, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Dari sini, kalian sudah bisa membedakan akar tunggang itu yang bagaimana dan akar serabut itu bentuknya yang bagaimana. Tapi di sini Ibu akan tetap memberi penjelasan untuk kalian. Yang pertama adalah akar tunggang, yaitu terdiri dari satu akar induk berukuran cukup besar. Ini ya. Pada akar induk tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran yang lebih kecil. Tanaman yang memiliki akar tunggang merupakan golongan tanaman dikotil atau biji berkeping dua.
Contohnya seperti mangga, jambu, jeruk, seperti itu. Di sini akar serabut. Berbentuk serabut berukuran kecil-kecil, tidak memiliki akar utama, tetapi ukurannya relatif sama. Tanaman yang memiliki akar serabut merupakan golongan monokotil atau biji berkeping satu. Contoh padi, kelapa, rumput-rumputan. Fungsi akar. Pertama, yaitu untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Kedua, menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan, yaitu untuk beberapa jenis tanaman tertentu seperti singkong. Kalian tahu ya, singkong itu, nah seperti ini. Singkong ini termasuk umbi akar ya, di mana yang dicari atau yang dikonsumsi adalah akarnya yang menjadi singkong ini. Cadangan makanannya ada di akar, jadilah singkong ya. Batang. Batang merupakan bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Batang tempat keluar dan menempelnya daun, bunga, dan buah. Beberapa tanaman ada yang mempunyai batang yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Ada yang berkayu dan ada yang tidak berkayu. Bagian-bagian batang. Batang tanaman berkayu memiliki bagian yang disebut pembuluh tapis yang bertugas mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Di bagian dalam tumbuhan tapis terdapat lapisan kambium. Di bagian lapisan kambium terdapat pembuluh kayu yang berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Batang yang berkambium pada umumnya akan membentuk lingkaran daun. Ada yang tahu? Ini Ibu kasih contohnya. Seperti ini lingkaran daunnya. Jenis-jenis batang. Berdasarkan kambiumnya, terdapat batang yang berkambium dan tidak berkambium. Contoh yang tanaman berkambium yaitu mangga. Yang tidak berkambium itu adalah kelapa, pohon kelapa maksudnya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, ada dua macam, batang yang berkayu dan batang basah. Batang yang berkayu contohnya jambu, mangga. Terus batang yang basah di sini ada bayam, ada kangkung, ada padi. Fungsi batang yaitu sebagai penyokong tubuh tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Yang terakhir, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu seperti tebu. Nah, tebu yang dimanfaatkan adalah batangnya ya. Seperti tadi, akar pada singkong yang dimanfaatkan adalah akarnya, di mana akarnya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Paham ya? Terus di sini daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi memasak makanan dan pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Daun tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Seperti ini. Bagian-bagian daun. Pada tanaman yang memiliki daun lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Contohnya adalah daun pisang, ini yang mempunyai daun lengkap. Kalau pada tanaman yang memiliki daun tidak lengkap, ingat ya, tidak lengkap, yaitu hanya memiliki tangkai dan helai daun. Contohnya daun jeruk,
Ini ibu cuma contoh aja daun jeruk, daun jambu bisa juga. Nah, ini seperti ini. Kenapa sih daun pisang ini disebut daun yang lengkap? Karena dia ada helai, ada tangkai, dan ada pelepahnya. Seperti itu. Kalau daun jeruk ini kan cuma tangkai sama helai. Seperti itu bedanya. Paham ya? Jenis-jenis daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu daun menyirip. Ibu kasih contoh daun mangga. Daun menjari, ibu kasih contoh di sini daun pepaya. Daun melengkung, ibu kasih contoh daun sirih. Daun sejajar, di sini ibu ambil contoh yaitu jagung. Kenapa sih kok bisa ibu memilih ini? Nah, kalau dari ilustrasi seperti ini sebenarnya kalian sudah bisa memahami perbedaannya. Cuman kalau yang ibu kasih ilustrasi yang paling bawah ini mungkin kalian lebih tahu, lebih paham seperti itu ya. Oh, ternyata garis-garisnya ya yang agak melengkung seperti jadi agak menggelembung ke atas seperti itu. Oh, sejajar. Sejajar tuh ternyata seperti ini ya, antara samping kanan sama kiri tuh hampir sejajar seperti itu. Paham ya? Berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya, yaitu daun tunggal. Daun tunggal yang berjumlah 1 helai dalam setiap tangkainya. Contohnya di sini ibu ambil daun jambu. Karena daun jambu kalian bisa lihat ya, dalam 1 tangkai ini dia cuma 1 helai daun saja. Terus di sini ada yang kedua, daun majemuk. Adalah daun yang terdiri dari beberapa helai dalam setiap tangkainya. Contohnya di sini ibu kasih putri malu. Kalau kalian tahu juga itu petai Cina, itu daunnya juga sama persis putri malu. Nah, seperti ini. Dalam 1 helai dia ada dalam 1 tangkai dia ada beberapa helai. Beberapa helai daun ya. Paham ya? Fungsi daun. Sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau pembuatan makanan. Berguna sebagai tempat penguapan air, alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, seperti ini. Pada waktu siang hari, tanaman akan atau daun akan dengan bantuan sinar matahari terjadilah fotosintesis atau pembuatan makanan, yaitu menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Ya, tapi pada waktu malam hari tanaman itu akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu bedanya. Fungsinya daun itu sama, cuman kalau malam kalau pohon yang rindang itu beda ya, untuk prosesnya itu beda. Kalau proses fotosintesis ini ketika ada sinar matahari atau siang hari ya. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit daging dan biji buah. Buah yang berwarna yang mencolok akan menarik hewan untuk memakannya, sehingga membantu proses penyebaran biji. Di sini ibu kasih contoh pertama. Ayo, siapa sih yang tidak tergiur dengan aroma dari durian? Walaupun kita sudah mencium aromanya, kita sudah pengen mengkonsumsinya, iya kan? Nah, tapi kalau kita lihat ini kulitnya ini sangat tajam ya. Nah, yang bisa memakan atau hama atau hewan yang bisa memakan ini itu adalah pastinya ulat, itu pasti. Tapi kalau yang kelihatan itu biasanya musang, karena musang itu bisa mencabik-cabik durinya ini. Ya. Terus yang kedua, ibu kasih contoh adalah mangga. Mangga yang sudah setengah matang itu kan biasanya sudah didahului sama kelelawar. Nah, ini sudah dicabik-cabik sama kelelawar. Contohnya tuh sampai habis seperti itu. Nah,
kadang dibawa sama kelelawar, entah jatuhnya di mana, di bawah pohon tersebut atau dimanapun itu jatuhnya. Lama-kelamaan biji mangga tersebut akan kering dan jatuh ke tanah dan akan tertimbun tanah. Dia pasti akan membentuk tumbuhan mangga baru. Seperti itu. Baiklah, untuk hari ini terima kasih atas perhatian kalian dan Ibu ucapkan semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.